Wow, shalom hambanya. Shalom, shalom Gideon, apa kabar? Iya, selamat malam shalom. Kabar yang baik, Selamat Pastor. malam. Amin. Selamat malam juga Pastor buat bisa Anda. lebih dekat mungkin, Oke, supaya suaranya bisa lebih jelas. oke. Waduh, Pastor Sehat ya Johan, Gideon? Ya, sehat selalu. Puji amin. Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Baik, baik. Amin. Terima kasih sekali. Saya sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol 1 jam dengan hamba Tuhan yang luar biasa ini, yang selama ini saya cuma lihat di mimbar, tapi kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol langsung. Amin. Pak Johan, sebelumnya kita buka dulu dalam doa ya, supaya Oke. obrolan kita selama 1 jam ini memberkati para netizen di Amin. malam hari. Ya, Amin. Amin. silakan Pak Johan. Saya berdoa ya. Oke. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan, anugerah, serta kehidupan yang Kau berikan bagi kami sampai malam hari ini. Bahkan kami ada di satu titik di mana kami akan berbicara dan bersama-sama di dalam satu saluran. Dan biarlah saluran ini menjadi berkat. Oleh sebab itu Amin. Kau berkati hamba-Mu, Kau berkati Gideon, Kau berkati hamba-Mu, bahkan seluruh netizen Tuhan, bahkan seluruh viewers, kiranya Engkau memberkati di mana saja mereka berada. Biar kasih penyertaan pimpinan pembelaan Tuhan selalu maksimal di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kuasa yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka obrolan ini. Haleluya. Amin. Amin. Pastor bisa maju dikit mungkin biar suaranya lebih jelas. Gitu ya. Oke. Biar nampak juga gantengnya. Biar juga nampak gantengnya. Waduh. Amin. Oke. Bapak Pendeta, saya suka bingung ya. Saya ini mesti panggil Bapak Pendeta atau Pastor gitu. Sebenarnya bedanya apa sih gitu loh? Pastor dengan pendeta rasanya sama aja ya. Sama saja. Evangelis ya, pastor, pendeta ya. Rasanya itu adalah hanya satu sebutan, walaupun di dalam satu perkumpulan atau di dalam satu organisasi mungkin aja ada perbedaan ya. Tapi bagi saya sendiri ya, ketika saya dipanggil pendeta, dipanggil pastor, dipanggil evangelis ya, bagi saya sama saja ya. Sama saja ya. Ada tahapan demi tahapan untuk itu kalau kita bicara tentang organisasi begitu ya. Tetapi kita samalah ya, Pak Gideon, saya ya, siapapun yang sedang mendengarkan program ini kita sama ya. Jadi ketika saya dipanggil, kenapa? Intinya semua hamba Tuhan gitu ya, yang dipakai Tuhan. Seperti itu, kan yang paling penting bukan panggilannya gitu ya. Yang paling penting bagaimana pilihan Tuhan terhadap kita itu menjadi sesuatu yang bermakna bagi orang lain. Itu yang penting ya. Amin, amin. Amin. Tapi Pak Pendeta Johan Lumoendong, Anda berkiprah di dunia pelayanan ini sudah lama sekali ya pasti ya? Iya, berapa awal saya melayani Tuhan itu kurang lebih, kalau sekarang kurang lebih 40 tahun. Wow, 40 tahun, 10 tahun lagi kayak pernikahan emas sudah ya. Amin. Puji Tuhan. Wah, ya. 40 tahun. Bagaimana saya menjadi putra altar, ataupun saya menjadi singer, saya menjadi worship leader, bahkan terus menjadi hambanya yang boleh menyampaikan firman. Kalau itu di total ya 40 tahun. Iya. Tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih penting ya di antara semua pelayanan yang Bapak Pendeta jalani ya. Semua penting ya. Iya. Bahkan kalau saya disuruh flashback, bagi saya tuh ketika kita bisa memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan, ini menurut saya that's the most important gitu in my life ya. Karena kalau saya menyampaikan firman Tuhan, saya tahu itu adalah firman ya.
Saya tuh performance di atas panggung itu hanya bagian. Tapi menurut saya menjadi penyembah, penyanyi, atau menjadi apa namanya tuh singer ya, worship leader di kehidupan sehari-hari itu yang paling penting tuh Pak Gideon. Itu paling penting. Iya. Ini ada Michael Panjaitan yang bergabung. Wah, hai Michael. My friend itu. Iya, disebut Papi D. Iya, Michael, Tuhan berkati ya. Dia menjadi apa namanya sahabat saya, sahabat keluarga. Selamat bergabung Michael. Yes. Oke, saya pernah dengar kesaksian Bapak Pendeta Juan Lomoendong ya, bahwa kalau hari ini Anda boleh dikatakan sebagai the most wanted preacher lah. Kalau gereja itu tentang, wah, Pastor Pendeta Juan Lomoendong, wah, udah mulai rame gitu ya. Udah mulai ada banyak yang lebih dari saya. Tapi itu nggak bisa dipungkiri. Bahkan maaf ya. Ada beberapa yang gereja yang sengaja dalam tanda kutip menjual nama Anda gitu loh. Demi untuk mendapatkan dia, oke lah. Yang penting nama Tuhan dimuliakan kayak gitu kan, banyak mereka yang dengar firman Tuhan, itu tujuan utamanya gitu kan. Tapi saya pernah dengar Pak Johan ini kesaksian awalnya bahkan nggak ada yang undang, bahkan stres sendiri gitu ya. Waduh, mesti berkhotbah dengan cara apa ya? Bingung sendiri style yang itu kok pembicaranya itu laris banget gitu, mau niru gayanya nggak bisa gitu. Sempat bergumul dengan hal itu gitu ya, bahkan latihan terus kalau nggak salah di depan kaca. Waduh, pusing gitu ya, nggak ada yang ngundang. Nah itu gimana proses pergumulan itu, Pastor, sampai Anda kemudian menemukan, oh ini loh, ini style saya, di titik itulah saya pede untuk tampil menyampaikan firman Tuhan, dan di titik itulah saya dipakai Tuhan dengan sebuah panggilan yang unik gitu. Iya, terima kasih Gideon. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan dan khususnya juga kepada Anda juga ya. Kenapa demikian? Karena Anda tuh bisa mendengarkan kembali khotbah-khotbah saya yang udah puluhan tahun itu ya. Luar biasa ya. Kita tepuk tangan dulu buat Gideon ya. Haleluya. Saya masih ingat itu betul. Dan yang kedua yang perlu saya garis bawahi adalah ya memang kalau Tuhan sudah panggil dan sudah pilih, rasanya tidak akan pernah salah. Kenapa saya pakai rasanya? Karena nanti ada kelompok yang kedua yang menyatakan diri, wah saya dipanggil, saya dipilih oleh Tuhan gitu. Sehingga akhirnya kejadian seperti saya itu tidak hanya berlangsung di awal, tetapi akhirnya di tengah bahkan sampai akhir. Bahkan dia bisa mengakhirinya lebih cepat gitu. Artinya bukan saya meninggikan apa gitu ya yang kita sudah kerjakan. Jadi akhirnya 40 tahun aja dia tidak pernah bisa menyelesaikannya. Kenapa demikian? Karena selalu terjadi pergumulan di situ. Dia lupa bahwa yang panggil dan pilih dia adalah Tuhan. Kalau orang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan sedemikian rupa, pasti Tuhan kasih talent, pasti Tuhan kasih penyertaan. Nah, awal saya akan seperti itu. Saya, dia harusnya gimana? Saya lihat pendeta lain, bagus banget yang ini keren banget. Ini ngeroh banget. Nah, betul. Iya, orang belum dipegang udah jatuh, men ya. Jatuh aja. Tapi nanti setelah udah jatuh, baru terus dia kayak tidak terjadi apa-apa gitu. Dan saya mau tanyai, saya malu, saya masih muda, saya cuma mau tanya bro atau sis, itu tadi jatuh kenapa sih ya? Itu ada pengalaman apa? Cuman saya nggak berani ngomong begitu. Sehingga akhirnya jadi stres kita ya. And being obsessed gitu ya. Oleh kejadian. Betul, kejadian seperti itu. Akhirnya kita melatih diri. Tapi Tuhan bilang, seperti Tuhan bilang kepada saya hari ini, oke, memang kau harus mempersiapkan diri sedemikian rupa. Kau cari ya gaya kiri, gaya kanan gitu. Biar kita tuh betul-betul ada di dalam satu kondisi ya, untuk siap pakai gitu loh. Ya, stres sendiri kata Tuhan, biar aja, ya kan? Cari sendiri, cari khotbah, cari yang segala macam. Yang penting itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena Roma 8 ayat 28 di dalam terjemahan bahasa Inggris, dia bilang, all things work together. Ya, all things. Jadi latihan di kaca gitu ya, terus talenta Tuhan, pengalaman, biar dia bekerja sama sehingga akhirnya menghasilkan sesuatu ya untuk orang-orang mengasihi dia. Artinya bukan saya yang menemukan Gideon,
Tuhan Iya. yang memberikan, ini gayamu loh, ini gayamu. Wah, orisinil nih dari Tuhan nih Ya, ini ceritanya. gayamu, ini gayamu. Kalau mau contek sana sini, mau gaya rebah-rebahan, ini kok nggak rebah-rebah nih jemaat gitu Gak kan? rebah-rebah. Akhirnya kita nafsu, kita sengkat dia, ya. Kita dorong supaya jatuh. ada juga yang berusaha ngelucu, Pastor, karena khotbah lucu itu kan dalam tanda kutip gampang dijual gitu, gampang jualannya, tapi nggak lucu-lucu gitu, jemaat nggak ketawa, nah itu kan bisa stres sendiri gitu ya. Iya betul, karena he makes up gitu, himself, ya. Dia sendiri, dia buat-buat, ya. Iya. Sebetulnya khotbah yang paling bagus adalah khotbah yang memberkati, ya, bukan yang lucu aja gitu ya. Iya. Wah, luar biasa. Ternyata pergumulannya sampai seperti itu gitu ya. Mencari penerimaan. Mungkin yang dicari adalah penerimaan jemaat, penerimaan manusia, penerimaan pendeta yang mengundang. Akhirnya membuat kita itu sampai stres sendiri gitu dan tidak malah menemukan panggilan kita gitu ya. Iya. Memang ada tuntutan dari, katakanlah dari luar ya. Saya nggak bilang saya nggak bilang gereja saja, jemaat. Apalagi kalau kita newcomer, Gedeon. Kalau kita newcomer, terus kita cuma dikenalnya di kandang saat itu gereja atau di satu wilayah, terus diundang sampai keluar pulau, bahkan sampai keluar negeri, stresnya itu timbul. Iya. Karena kita newcomer dan ada aja pertanyaannya, ada aja tuntutannya gitu loh, yang membuat kita down ya. Iya, betul. Oke. Yang saya paling suka dalam orisinilitas Bapak Pendeta Johan dalam berkhotbah adalah selalu cerita tentang kehidupan sehari-hari. Kadang nggak jaim untuk membuka pengalaman hidup sehari-hari gitu. Salah satunya yang saya suka dengar nih, diam-diam saya ngamatin Pastor Johan loh gitu ya. Salah satu yang klik di hati saya, waktu itu saya bilang, wow, ini pendeta luar biasa ya, karena dia nggak jaim-jaiman untuk menyatakan bahwa mamanya adalah panutan, teladan, idola. Kayaknya intim banget gitu sama mamanya. Padahal anak laki-laki jarang loh seperti itu, karena takut dianggap anak mami lah gitu ya. Tapi ini bisa deket banget sampai bahkan mungkin dalam taraf tertentu itu saya menilai, aduh kok depends banget ya. Mamanya ngomong A, dia taat ikut ngomong A gitu. Nah, ini seberapa pengaruh teladan, manggilnya apa ya, mama ya, Pastor ya? Mama ya. Sampai seberapa kuat teladan yang dibenamkan dalam kehidupan Bapak Pendeta Johan Lumoendong? Sangat kuat ya. Dulu saya berpikir bahwa saya mengandalkan manusia, tapi ternyata tidak. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita juga harus berterima kasih. Nanti kita buat saya 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1 ya. Itu keadaan akhir zaman, mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Nah, saya wujudkan rasa terima kasih dan selalu rasa sayang itu memang harus diseret sampai ke panggung kalau menurut saya. Kenapa demikian? Karena gini, Gedeon, supaya kita tuh nggak curi kemuliaan Tuhan. Ya. Seringkali saya tidak bilang kelemahan, saya tidak bilang siapapun, katakanlah saya gitu. Saya harus tahu diri bahwa yang memilih saya, memanggil saya adalah Tuhan. Dan yang kedua, dia pakai orang lain. Dan orang lain itu pastilah yang terdekat dengan kita. Dan mama saya adalah orang yang sangat beriman. Dan dia seret saya untuk diperkenalkan kepada Yesus itu gitu. Jadi saya kenal Yesus tuh yang di dunia gitu, yang kita tahu Yesus nggak kelihatan gitu, sampai kelihatan itu saya lihat di mama saya. Itu. Contoh realnya seperti apa nih, Pastor? Diseret. Nah, ini dianiaya sama papa saya gitu ya. Papa saya orangnya pemberang, emosional, penjudi gitu ya, emosi lah gitu ya. Dan saya tahu itu bukan karena dia, tapi karena kuasa kegelapan, gitu ya. Dan akhirnya saya tahu juga itu ada pilihan bahwa anaknya nanti jadi hamba Tuhan. Itu dimaki, dihina, dipukul, dihancurin gitu. Dia nggak pernah balas. Di hadapan 7 anak, dia nggak pernah balas. Saya nggak pernah lihat ada orang, ini saya. Kalau Gedeon kan punya mama juga kan, saya nggak lihat gitu.
Seperti Iya. Pak Gideon tidak lihat juga mama saya. Saya dengan mata kepala saya lihat. Mama saya dipukul, dihantam, dan gigi keluar, copot semua. Dia nggak balas. Dan waktu papa saya pergi gitu ya, meninggalkan itu rumah sebentar karena emosi gitu ya. Terus anak-anak nonton itu semua, dan anak-anak benci banget gitu. Anak-anak bilang, saya bilang, karena saya masih muda, masih umur 12, 13 tahun, gitu, 14 tahun. Saya bilang, ini nanti kalau gue punya badan gede, gue akan gedein badan gue akan latih tinju, kungfu, karate gitu. Nanti bapak gue gabukin gitu. Saya pukul dia, nanti malah lihat macam gue masih kecil. Mama saya bilang apa? Itu setan yang ada di diri kamu. Do you believe that? Bayangin itu. Jadi saya nonton Tuhan gitu. Saya nggak nonton Tuhan yang di surga gitu. Saya nonton Tuhan yang di bumi. Saya lihat Tuhan yang di bumi. Luar biasa. Iya gitu. Saya lihat harusnya biasanya dalam kebanyakan keluarganya malah kalau udah tahu papanya model begitu, anak-anak diajari untuk lebih ngepro ke mamanya. Udah, papa lu tuh bangsat memang, udah gitu. Mestinya biasanya kebanyakan keluarga kayak gitu ya, Pastor ya. Tapi ini enggak gitu ya. Iya. Jadi kalau saya nggak ceritain mama saya di atas panggung, saya curi kemuliaan Tuhan, saya jahat. Iya. Saya cuma cerita firman. I know firman itu firman sangat mulia, sangat berkuasa itu kata-kata. Tapi kalau tidak ada praktek di situ, Gideon, tidak ada satu bukti nyata, maka itu hanya tinggal huruf itu. Iya. Setuju. Alkitab suka ada di dapur, Alkitab kan suka ada di mobil. Itu kan huruf semua jadinya. Tapi ketika huruf itu terjadi gitu, berasimilasi dengan manusia gitu, maka huruf itu berubah menjadi firman yang hidup gitu. Puji Tuhan. Makanya sampai ketika Mama akhirnya berpulang ke surga, Anda sampai nangis loh di mimbar itu ya. Iya. Sampai hari ini, kalau saya ngomong ibu saya pasti saya nangis. Sampai hari ini. Karena bagi saya gini, saya belum cukup mampu untuk membalas. Dan dia nggak pernah bilang, nanti kalau kamu hebat, kamu balas, mama nggak perlu. Saya pernah datang ke rumahnya khusus gitu, memberkati dia. Bukan saya sombong ya, karena saya tahu dia berjasa banget gitu ya. Karena saya lihat kan, waktu saya kasih mama, berarti saya juga kasih Tuhan yang di dalam diri dia. Karena saya lihat Tuhan itu dalam dia. Gitu. Dia bukan seorang yang hanya cuma bersaksi, tapi dia bersaksi dengan hidupnya gitu loh. Papa saya pulang malam jam 2 pagi, kita nonton gitu. Dia panggil papa saya, baru pulang. Mau makan dulu atau mau mandi? Aduh. Waduh. Wow. Papa saya dipijitin, tau nggak, dia sakit kepala, dia pijitin sampai jam 4 pagi, setengah 5 pagi, dia garukin, dia punya pundak di belakang. Aduh, saya gini, Saya bilang, ini apa? Dia bilang gini, mama super. Dia bilang, mama nggak super tuh, Yohan. Kalau kamu nanti satu saat melayani Tuhan, nah Tuhan yang seperti itu yang harus hidup di hati dan tubuh kamu. Gitu. Itu. Iya. Itu. Luar biasa. Makanya saya lihat, waduh, ini Bapak Pendeta ini bisa jadi teladan saya nih, karena saya anak tunggal, anak satu-satunya, dan saya harus yang merawat mama saya gitu. Puji Tuhan hari ini live, tadi saya sempat minta doa ke Bapak Pendeta Johan, tadi pemeriksaan ke dokter saya bawa, semuanya everything is okay, dan malam ini mama saya juga lagi nonton, ini mama saya. Halo, halo, memberkati, halo, luar biasa ini ya, amin ya, ya Tante ya, luar biasa ya. Saya bisa lihat mukanya lembut, itu ramah, itu muka tuh baik ya. Jangan berkati Tante. Kelihatan dari mukanya itu ya. Muka yang 90 baik, tahun. muka yang ramah. Iya, 90 tahun Pastor, tapi puji Tuhan. Berapa? Hari ini 90 tahun. Luar biasa. Dia sampai 110. Mama saya termasuk menyeret saya dalam iman percayanya. Kalau malam-malam nggak doa, selalu diajak doa. Malam-malam beliau menjadi pendoa yang luar biasa. Itu yang saya setuju. Saya lihat Yesus dalam diri mama saya gitu. Saya kalau di firman Tuhan yang disampaikan,
itu mungkin yang betul seperti Pak Pendeta bilang, cuma sekedar buku yang itu ya cuma sekedar buku yang dibaca. Tapi saya melihat teladan hidup, saya melihat teladan hidup. Untuk itu hancur hati saya, Pastor. Untuk itu hancur hati saya. Amin, 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 amin. Oke, luar biasa, luar biasa. Jadi nggak pernah malu ya. Saya pernah datang ke gereja di mana saya melayani. Waktu itu ada Bapak Gembala yang sungguh menguatkan juga bahwa dia bilang gini, saya kalau cari pengerja, saya cari pendeta, saya nggak cari yang sekolah teologi tinggi-tinggi. Tapi yang saya cari dulu adalah dia yang bisa hormat sama orang tuanya, entah itu ke papanya atau mama. Bagaimana bisa melayani jemaat saya, kalau melayani orang tua dia aja nggak bisa. Gitu. Wah, itu sungguh kuat tertanam dalam hati saya. Betul. Iya. Oke, tapi bukan cuma yang luar biasa. Saya pernah dengar kesaksian Bapak Pendeta Johanno Moedong juga di mimbar, yang diam-diam saya ngamati. Cinta juga loh sama mertua, mama mertua. Udah beliin kacamata lah. Ya. Itu kok bisa ya gini? Padahal bagi sebagian orang, kalau ke mamanya sendiri oke lah gitu. Ini ke mamanya istri gitu kan, mertua gitu. Itu susah, apalagi susah kalau wanita sama wanita. Oke lah kalau menantu pria sama mertua wanita masih oke. Tapi yang sering susah itu kan mertua wanita sama menantu wanita. Waduh, itu jiong katanya, jiong. Gimana? Rahasianya apa sih mertua sama menantu ini supaya bisa apa ya? Bisa lengket kayak gitu, bisa cocok. Iya. Mungkin ada 3 hal. Yang pertama, ya tempatkan saja itu mertua sebagai mama kita. Selesai. Jadi bukan mamaku, mamamu lagi gitu ya? Iya, itu mama kita. Selesai kan? Ya, kita panggil dia ibu kan. Istri saya panggil mamanya kan ibu. Ya kita panggil bu. Iya. Gitu, ya. Jadi kalau dia turun, bu udah makan. Ya sama seperti kita ngomong sama mama aja. Selesai itu. Iya. Dan ya saya dianugerahi Tuhan. Saya dapat juga mertua yang di dalam Tuhan. Gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kita jadi contoh buat istri kita. Maksudnya gimana nih, Pastor? Kita jadi contoh jadi kita jadi suratan yang terbuka juga buat istri kita. Ya. Nah, kalau kita jadi suratan terbuka buat dia, saya yakin dan percaya karena kita sudah mengasihi istri kita jadi suratan, jadi teladan buat dia, automatically untuk merebut hati daripada ibunya, as simple as that. Karena dia akan lihat kan, aduh anakku tuh betul-betul disayang, betul-betul dikasihi kan gitu. Orang tua kan bisanya nggak cuma minta harta itu, enggak lah, dia nggak minta harta. Biasanya dia cuma lihat, halo yang penting anakku tuh disayang, yang penting hidupnya ya kan gitu ya. Daripada kita yang aneh-aneh ya brother ya, yang nggak ada gitu ya, nanti saya beliin kamu gedung 1, yang nggak ada ya kan ya, kan nggak ada gitu ya. Kita peluk-peluk, kita sayang, kata-kata baik ya, di luar dan di dalam, selesai itu, betul ya. Oke, betul. Ya, dan yang ketiga, saya juga diberkati, saya punya istri juga yang ya luar biasa gitu ya. Yang juga bisa mengasihi ibunya dengan luar biasa gitu. Ya udah, jadi sinergi itu 3-tiganya. Jadi akhirnya ya, mertua mantu beres. Begitu juga ketika istri saya datang ke buat mama saya, beres karena dia lihat saya aja. Dia lihat, aduh bisa mengasihi ibunya luar biasa. Akhirnya terkontaminasi, dia mengasihi ibunya juga luar biasa. Akhirnya oh betul. Saya bisa sayang sama ibunya, akhirnya dia lihat itu. Jadi akhirnya bersinergi, kembali ke Roma 8 ayat 28. All things work together. Jadi semua itu akan bekerja sama mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Nampaknya itu ayat favorit banget ya, Roma 8 ayat 28. Paling mudah dicerna. Betul. Allah itu bekerja kan. Betul. Itu yang membuat kita tuh bersyukur gitu ya, Pastor ya. Betul. Oke. Jadi dimulai dari kita ya. Kalau kita itu nggak bisa jadi teladan buat pasangan untuk mencintai orang tua kita, ya mereka pun juga pasti akan memandang rendah gitu orang tua kita. Mungkin seperti itu. Iya. Akhirnya semua fake. Jadi kepalsuan. Jadi pada saat ada masalah dan persoalan kelihatan semua palsu. Iya.
Oke, oke. Luar biasa. Semoga ini bisa mencerahkan menantu-menantu dan mertua yang lagi bersih tegang ya, Pastor ya. Oke, oke. Biar mungkin nggak bersih tegang gitu, sesekali Iya, boleh lah diajak nyanyi bersama memuji Tuhan. Nah, ini Pastor Johan kan betul. suka nyanyi juga rupanya ya. Suka nyanyi ya, di rumah suka nyanyi, hadirkan Ah, ah. Tuhan di rumah. Mm-mm. Makanya sampai bikin acara live IG setiap malam ya. Iya. Live worship dengan Mm-mm. mengundang Ah, kesaksian-kesaksian juga. mm-mm. Mm-mm. Hari ini ke Oke. hari ke-52. Hari Wow. ini ke hari ke-52, tiap Wow, hari. saya barusan minggu kedua nih memulai. Wah, luar biasa itu. Udah luar biasa itu. Amin. Amin. Biasanya dengan ada banyak artis-artis yang memuji Tuhan, tapi yang luar biasa kan malam ini tamu saya Bapak Pendeta yang juga bisa nyanyi dan ngeluarin album kan. Oh, luar biasa. Tuhan ya. Tuhan yang baik ya. Amin. Itu ceritanya gimana, Pastor? Nggak cuma berkhotbah, tapi akhirnya kok memberanikan diri untuk membuat sebuah album recording, album pujian gitu ya. Mazmur bagi Tuhan itu album Mm-mm. rohani. Ceritanya Mm-mm. gimana sih? Tiba-tiba kok tertarik bikin Iya, album rohani? saya lahir dari keturunan juga dua-duanya apa namanya darah seni. Papa Hmm. saya juga suka nyanyi, punya suara bagus, dan terutama ibu saya. Ibu saya orang Ambon. Ambon Hmm. Chinese ibu saya. Ibu saya Ambon Wah, Chinese. wah, udah itu. Marganya Tan dia, Tan gitu. Iya, Jadi iya, karena iya. dia darah Ambon itu darah seni, jadi saya suka Iya, nyanyi. Saya punya talent untuk menyanyi gitu loh. iya, Jadi iya, ibu iya. saya suka bilang, kalau kamu punya suara, kamu bisa main musik, kamu main di gereja buat Tuhan gitu. Dan sampai hari ini Iya, Maranatha Record itu iya. ownernya adalah sahabat baik saya, Pak Gideon. Oh gitu. Dia Padahal udah minta buyar ya terus, kayak. Padahal ya. kayaknya udah buyar ya, Maranatha Record kayaknya udah Iya buyar sih. betul, sudah dia sekarang hanya cuman apa namanya hanya ulang-ulang aja atau single Heeh, gitu ya. heeh. Hanya udah ada tapi tidak seperti dulu Iya, zaman iya, CD iya, kan gitu. iya, iya, iya. Jadi dia Akhirnya yang bikinlah merekam itu album ya. saya, ya. Akhirnya bikinlah album itu gitu ya. Karena ada sebuah Karena kesempatan ketemu dengan orang yang tepat gitu kan. iya, saya suka lagu-lagu yang begitu. Dia bilang, aduh, Pak Yohan suka lagu yang Mazmur ya, kita bikinin aja yuk Mazmur gitu. Saya bilang, nanti Hmm. aja lah Pak. Terus aja dia bilang, udah Pak, udah waktunya. Udah tua. Saya bilang, udah bikin aja, bikin lah gitu. Mungkin orangnya sudah bisa dikatakan tua atau oldies ya. Tapi aransemen musiknya itu nggak oldies loh. Iya, iya. Ya, saya Betul, di dunia media radio kan saya tahu gitu kan jenis-jenis musik. Musiknya aransemennya modern dan iya, itu iya, masih bisa ngikutin zaman lah. Dan iya. salah satu yang saya paling suka adalah lagu lama tapi di aransemen baru adalah Firmanmu pelita bagi kakiku. Itu Wah, luar biasa tuh. luar biasa itu ya. Lagu kita dulu ya. Iya, lagu kalau udah mau firman gitu lagunya Firmanmu gitu pasti kan. Jadi Iya, kita betul. kita kita malam ini tadi ada sempat netizen yang kangen dengar suara lagunya Pastor Johan katanya boleh nyanyi bersama satu lagu yang mungkin dari album Mazmur bagi Tuhan. Malam ini khusus netizen. Oh iya. Iya, Oke, mari kita memuji Tuhan sebagai bersama-sama netizen. Wah, ini ada juga Amin. Ibu Sri Amin. dong, ini istrinya juga ikut join. Wah, Iya, biasa itu mereka selalu ngerubung itu. Kalau ada wah, papa atau suaminya di supporter mana supporter yang pasti luar biasa. gabung. Iya, iya, supporter yang luar biasa. Iya, Oke, silakan Bapak Pendeta Johan Lumoin dong. Satu lagu iya, buat kita semua. iya. Kita mau Tuhan Saya malam suka ini. ini lagu karena saya sering menyanyikan bahkan dulu dengan mama saya, dengan keluarga saya. Juga ada di album rohani saya. Ya. Iya. Seperti Rusa Rindu Sungai. Wah, itu saya juga suka itu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Engkaulah kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya masih ingat ketika beberapa hari yang lalu saya live bersama Jonathan Prawira, yang kapan hari juga sempat live, bahwa kita memuji, menyembah itu bukan Tuhan tuh minta dipuji dan disembah, tapi sebenarnya adalah kesempatan buat Tuhan untuk menyalurkan segala berkat dan kuasanya buat kita. Seperti itu, Pastor. Amin, amin, ya. Amin. Oke, berarti sepanjang Corona ini tetap di rumah aja ya, Pastor? Kadang-kadang saya harus pergi ke satu gereja, ya, terus kita live di sana, but online service. Oh, melayani online service juga ya, termasuk minggu kemarin. Nah, bincang-bincang soal Corona nih, Pastor. Corona ini kan menghebohkan warga seluruh dunia, termasuk ini orang-orang Kristen kan pada ribut sendiri gitu juga ya. Wah, Corona ini sebenarnya apa sih gitu? Katanya sih ini ya, kayak persekongkolan para elit gitu. Jadi kayak ada sebuah sebuah skenario yang udah disetting kayak gitu. Apa namanya? Mereka mengatakan bahwa ini kayak semacam konspirasi kayak gitu ya. Jadi ini sengaja buatan manusia. Tapi ada yang bilang, wah ini mah Tuhan izinkan. Ini adalah pure disease. Ini adalah murni penyakit yang Tuhan izinkan untuk menguji manusia gitu ya. Ada yang bilang juga Corona itu hukuman, dimana karena manusia yang sudah semakin menyimpang jauh sehingga Tuhan izinkan itu. Gitu. Sekarang semua kan terdampak semua nih, Pastor. Mau tua, muda, kaya, miskin, mau Kristen atau enggak bahkan gitu ya, mau negara manapun di dunia.
Nah, kalau Pastor Johan sendiri memandang corona ini apa sih? Ini betulkah konspirasi yang dibuat atau ini pure, ini semacam penyakit yang memang Tuhan izinkan untuk menguji kita manusia atau gimana? Atau ini hukuman? Iya. Segala sesuatunya yang terjadi kita harus tahu. Yang pertama dulu kita tahu bahwa itu atas izin Tuhan. Kita harus pakai itu dulu kata Betul. apa namanya yang di underline itu izin Tuhan. Ya. Tidak ada pernah sesuatu kejadian apapun ya itu terjadi karena ya sesuatu hal dan Tuhan tidak tahu, dan Tuhan bilang saya tidak tahu itu. Gitu. Waduh. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Itu kita pegang dulu itu kita pegang dulu. Iya. Nah, sampai di sana kita harus setuju itu dulu itu ya. Setuju itu dulu Okay. ya. Sebelum nanti kita masuk ke dalam satu tafsir, yang kedua asumsi ya, dan yang ketiga pemahaman itu ya. Karena asumsi, tafsir dan pemahaman orang itu berbeda-beda, brother. Betul. Berbeda-beda. Tapi yang harus kita sepakati pertama adalah izin Tuhan. Iya, atas izin Tuhan. Tafsirannya, pemahamannya, atau mungkin asumsinya ini karena konspirasi, ini karena dosa, ini karena Tuhan marah, ya ini karena menjelang kedatangan Tuhan. Itu boleh saja kan, tafsir, asumsi kan. Manusia berkehendak bebas untuk melakukan satu pemikiran yang keluar gitu ya. Tapi satu hal yang pertama, apapun tafsir, asumsi dan juga pemahaman itu harus tidak boleh keluar dari firman. Itu kesepakatan yang kedua. Gitu kan? Tidak boleh keluar dari firman. Emangnya selama ini ada yang mencoba keluar dari firman itu, Pastor? Iya, kadang kalau kita dengar asumsi orang atau mungkin dengar tafsir orang, pemahaman orang ternyata berbeda. Wah, ini bukan dari Tuhan ini. Gitu. Ya dong. Kalau kita bilang Yesus itu sebetulnya tidak lahir di Bethlehem. Nah, itu kan keluar. Gitu kan keluar ya. Oke. Gitu kan? Yang aneh-aneh itu mulai keluar ya. Yesus sebetulnya nggak disalib, ya kan? Yang disalib adalah kita, dan kita sudah tersalib. Jadi tidak perlu lagi ada korban dari Yesus yang harus disalib. Nah, itu kan udah keluar, brother. Iya. Jadi kesepakatannya dua itu ya. Yang pertama izin, selalu Tuhan harus tahu, dan yang kedua tidak boleh keluar dari firman. Nah, sekarang kalau kita lihat corona, lihat aja di firman, gitu ya. Ada nggak? Oh, ternyata ada. Tentang sampar, tentang sakit penyakit, ada dikatakan di situ. Bahkan ada juga bagaimana menolaknya kalau umatku ya merendahkan diri, ya, terus tersungkur, duduk menyembah Dia, ya, dan juga merendahkan diri dan meminta ampun, maka aku akan mengampuninya dan memulihkan negeri itu. Ada di firman. Jadi kalau brother Gideon sekarang sudah minggu kedua mengadakan talk show seperti ini, ada di firman. Dua orang berkumpul dan sepakat ya dalam namaku aku hadir. Ya kan? Ini saya lihat komentarnya udah banyak banget, ini komentar saya lihat luar biasa itu ya. Udah banyak banget. Kita jadi asik ngobrol sendiri, nggak perhatiin komentar-komentar. Sama. Karena orang berkali-kali mengonline ibadah ya sama. Ini ada yang nanya dengan Pak Gideon, terus ada orang Pak dijawab dong, kan belum kita enak lagi ngobrol. Iya. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Netizen boleh ikut ngobrol, boleh ikut nanya-nanya gitu ya. Ini ada nanya, gereja tempat Pastor Johan juga mengonlinekan semua ibadah ya selama 2 bulan ini, betul ya? Iya. Oke. Dan yang ketiga, kita juga harus sepakat bahwa kalau ada masalah, persoalan, ujian, dan pencobaan, ada hanya 2 hal yang terjadi. Yang pertama adalah membawa kita dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Itu harus kita sepakati. Oh, bukannya makin kecewa dan makin jauh gitu ya? Membawa kita dekat. Karena kalau udah kena masalah, dihantem-hantem terus, dia nggak ada jawaban, pasti dia datangnya ke Tuhan. Itu udah mau kemana lagi, brother?
Betul, betul, betul. Di Amerika Serikat survei karena corona 21% orang datang ke Tuhan kembali dan 40% lebih mereka kembali pegang Bible, brother. Wah, itu yang udah lama Iya. ditinggalkan oleh mereka gitu ya Iya, padahal ya. betul. Jadi betul Betul. lagi ya, lagi-lagi di Roma 8:28 bekerja lagi gitu ya, bahwa Allah bekerja Amin, dalam segala amin, sesuatu. iya. Kebaikan. Amin. Oleh sebab itu kan kita lihat firman lagi, ada nggak? Oh ya ada ternyata. Oh kalau begitu, oke, gitu ya. Dan yang kedua Iya, bukan hanya membuat kita dekat dengan Tuhan, yang kedua nanti setelah corona itu pasti akan berakhir, brother. iya, iya, iya. Karena Untuk dari sekarang. saya lahir sampai hari ini tidak ada satu masalah yang tidak pernah berakhir, pasti berakhir. Yes, amin. Ada masa expirednya lah. SD 6 tahun harus berakhir, brother. Jangan umur 50 lebih masih SD. Benar nggak, brother? Harus berakhir. Kalau nggak berakhir namanya drop out. Jadi corona, ya, by faith, Ya. dengan iman, corona pasti berakhir. Amin, amin. Sudah ada surat edaran kan dari Menteri BUMN. Buat Ya, tanggal apa 1 itu? Juni, tanggal 1 Ya. Juni kan dia buat tanggal 16 Mei sudah ditandatangani. Tanggal 1 Ya. Juni, kantor-kantor yang masih secara khusus sudah boleh karyawan, sudah boleh kerja. Wah, tuh kan. Akhirnya Tanggal sudah mulai 8 ada Juni. good news. Iya. Putus-putus. Halo, putus-putus. Halo? Bisa? Putus-putus. Putus-putus. Ya. Oke. Oke. Oke, diulang tadi. Seperti apa nih? Ya. Tanggal 1 Juni surat edarannya bahwa karyawan itu boleh masuk ya. Tapi masih tetap social distancing. Tanggal 8 Juni mall dan pusat perbelanjaan toko buka. Boleh buka. Wow. Tanggal 25 Juni tempat ibadah boleh buka walaupun masih harus ada pengetatan. Tanggal berapa, Pastor? 4 Juni? 25 Juni. 25 Juni. Oh, I see. Jadi tanggal 1 itu boleh buka beberapa, tapi ada aturannya, itu karyawan, perusahaan, pabrik boleh buka. Tanggal 8 itu mall, toko boleh buka. Tanggal 25 Juni, tanggal 25 Juni, tanggal 29 Juni, 25 Juni, yang tempat ibadah buka. Iya. Ya. Iya. Oh, 29 Juni, 29 Juni. 29 Juni tempat ibadah Itu mulai kan bisa dibuka lagi. Banyak orang yang berdoa, brother. Dan itu kan Tuhan juga bilang, kenapa aku belum hukum? Karena masih ada tangan-tangan yang menahan. Siapa orang yang percaya? Berarti ada di firman. Boleh. Gitu kan? Selama masih ada di firman, terima. Iya. Gitu. Makanya hari-hari ini sudah mulai ada sedikit relaksasi ya di balik aturan-aturan pengetatan itu gitu. Di Jakarta tadi saya baru online rekaman ya ke daerah Selipi, ke daerah Tanjung Duren. Wah, udah rame. Saya juga kaget itu. Oh, luar biasa. Surabaya juga. Iya. Surabaya juga. Ya. Kayak nggak PSBB. Iya, oh gitu ya. Kayak nggak PSBB. Iya. Jadi corona terakhir, Pak. Corona pasti terakhir. Amin. Kita perkatakan itu terus-menerus ya. Oke. Yang penting kita positif terus. Betul. Ya? Itu juga mengkaitkan corona dengan akhir zaman. Nah, sebenarnya mungkin Pastor Johan bisa gambarkan secara simpel gitu ya. Meskipun itu mungkin pembahasannya ini bakal lama gitu. Sebenarnya gambaran akhir zaman itu seperti apa sih? Kok corona dikaitkan dengan akhir zaman? Begini ya. Sebenarnya gambaran akhir zaman mereka pernah dengar firman ya yang disampaikan oleh hamba Tuhan atau baca sendiri dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir atau akhir zaman akan datang masa yang sukar. Jadi itu tuh. Kan lihat kan di rumah terus kan juga masa sukar, brother. Betul. Di direct message saya itu ada ratusan itu pekerjaan yang yang di PHK, keluarga rumah tangga diambang perceraian.
Ya suami istri tiap hari di rumah terus gitu. Betul. Angka statistik kekerasan dalam rumah tangga juga ikut naik tuh, Pastor. KDRT. Meningkat. Nah. Kehamilan juga 100% meningkat. Iya. Baca berita, iya. Habis mereka nggak bikin apa-apa lagi. Iya. Sederhana aja ada di sini. Akhirnya jadi sukar gitu. Bayangkan. Iya. Ada yang bilang bosen. Di Pasar Tanah Abang kemarin dan hari ini penuh. Wah. Iya. Pak Jokowi, presiden kita bilang berdamai kita dengan corona. Dan mereka bilang, nah itu tadi. Udah keluar aja. Itu tadi. Masanya ini bukan sukar. Ini bukan kalimat frustasi tapi ya, dengan ngomong berdamai dengan corona ini. Bukan frustasi ya, mestinya ya. Bukan, ini sebetulnya satu membangkitkan rasa orang-orang yang mungkin udah sampai kapan. Nah, presiden itu memberikan kita satu dorongan gitu, endorse untuk mari kita berdamai. Maksudnya bukan bersekutu dengan corona, tapi ya kita lawan itu. Jangan berhenti gitu. Ya, jadi kita berdamai tanda kutip. Terus di situ di akhir zaman dikatakan keadaan akhir zaman manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan menjadi hamba uang. Lihat aja sekarang, begitu cari uang itu dikunci, uang itu semakin susah. Menteri Keuangan Indonesia menyatakan bahwa Indonesia bisa nanti perekonomiannya tumbuh 0%, brother, 0%. 0%. Nah, jadi mungkin banyak orang mengaitkan dengan ini masa yang sukar, gitu. Dan yang lebih lagi, mereka akan membual ke sana ke sini, menyombongkan diri, terus menjadi pemfitnah. Coba kita lihat di media sosial, wah orang ngomong dari satu ke satu kan? Itu 2 Timotius pasal 3 ayat pertama itu. Betul. Tidak mempedulikan agama, ditulis di situ. Tidak mempedulikan agama, terus berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih tuh. Iya. Ini semua terjadi ya. Lihat aja sekarang kan. Lihat aja sekarang kan. Betul. Terus tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Jadi keadaan akhir zaman seperti itu, brother. Iya. Gitu. Jadi kita semua setuju ada corona, nggak ada corona, mestinya memang kita udah hidup di akhir zaman. Dan itu tanda-tanda semakin mendekati semua gitu ya. Iya. So artinya tidak ada hal lain yang selain kita kerjakan selain bersiap diri gitu ya. Kapanpun itu waktu. Amin. Betul. Kalau kata Yesus bilang berjaga-jaga. Iya, berjaga-jaga. Ya memang sekarang media sosial ini makin dimainkan dengan begitu mudah dan bebasnya sampai kebablas gitu ya, saling hantam sana sini pakai media sosial gitu. Betul. Belum ditaruh di akun-akun yang menghantam Anda ya, Pastor ya. Iya, betul. Belum apa? Belum masuk akun-akun media-media sosial yang saling hantam-hantam gitu, belum ya. Kan sekarang tuh gampang pendapatnya pendeta ini langsung di-sharekan, diperdebatkan. Saya paling menghindari untuk masuk di akun-akun gitu. Walaupun saya dihina, walaupun saya tidak ditanyai terlebih dulu, ada foto saya di situ dan orang memperbincangkan saya diam aja. Nggak apa-apa. Itu hak mereka kan, nggak apa-apa. Itu kan mereka ya, brother ya, nggak apa-apa. Sip. Yang penting kita jaga hati. Amin. Pak Yanto bilang, Pak Johan ini idola saya. Saya mengisi iman saya dengan firman dan khotbah yang Bapak bawakan. Wah, puji Tuhan. Pak Yanto siapa nih? Oh iya. Pak Yanto. Halo, Pak Yanto Suwandi ya. Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Amin. Ya. Oke. Yang selanjutnya begini, Pastor. Kalau ada seseorang yang gini ya, kalau kita dengar gitu ya, misalnya pendeta khotbah gitu. Ini pendeta kalau kesaksian, dahsyat ya, imannya luar biasa. Gila, dia udah dapat 1 M ya, luar biasa, imannya besar, padahal mustahil gitu. Wih,
apa namanya, saya kok nggak bisa punya iman sebesar itu, kok dia kok deket banget ya. Jadi orang mengasosiasikan, orang mengartikan kalau orang yang imannya besar seperti itu orang yang disayang Tuhan, yang dekat sama Tuhan. Sehingga ketika kita mulai dengar kesaksian gitu, kok iman saya nggak bisa ya sebesar itu ya. Ini cicilan sebulan ratusan ribu aja kadang-kadang kepikir gitu terus-terusan tiap hari. Gimana mau cicilnya? Dia pendeta kok enak aja, kayaknya dia tuh disayang Tuhan ya. Kok saya nggak kayak gitu ya. Ada orang yang mulai mengkaitkan dengan apa ya, kesaksian-kesaksian yang luar biasa dengan iman yang dahsyat dan itu yang dicintai Tuhan gitu. Nah, pendapat Pastor sendiri gimana? Ya, karena ada di dalam kebenaran firman Tuhan, ya kita tidak bisa menolak seperti itu. Artinya begini, waktu Yesus bilang, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, maka engkau bisa memindahkan gunung. Karena Yesus bilang seperti itu, terus ada kesaksian orang yang berkata dia terima ini, dia terima itu, dan kita bisa melihat gini, kok kalau saya kok cicilannya kok belum dibayar, kalau dia sudah bisa dibayar. Sederhana jawabannya, kapasitas itu. Terus bagaimana membesar kapasitas itu? Memperbesar kapasitas itu seperti apa, Pastor, kalau gitu? Tadi kan kesaksiannya bilang, oh saya mendekati Tuhan, saya berusaha untuk hidup tidak menyakiti hati dia. Itu sedang memperbesar kapasitas, brother. So tidak ada cara lain, memang kita harus mendekat pada sumber segalanya itu, gitu ya. Terus ada kita main mudah, kita bikin mudah, kita bilang begini, doa pendek, doa panjang juga sama. Kita mau berdoa di mana saja sama. Kita sedang membenarkan diri. Sebetulnya beda. Iya. Jadi artinya tetap Pastor menghargai sebuah proses ya. Ada sebuah proses yang orang lakoni, jalani itu untuk membayar harganya. Gitu. Betul. Kita juga tidak tahu orang yang sedang bersaksi di atas panggung itu mungkin dia punya 18, 25 orang yang di belakang dia yang harus dia kasih makan. Sementara baru kita dan mungkin calon istri kita gitu. Masih calon gitu. Sedangkan dia harus ada 25 orang yang harus ditolong. Betul. Kapasitas. Oleh sebab itu Yesus katakan, beri maka engkau akan diberi. Semakin banyak engkau memperbesar kapasitasmu, maka semakin besar juga peluang Tuhan memberkati kita. Gitu. Iya. Makanya nggak heran saya pernah dengar juga kesaksian Bapak Pendeta Johan ketika harus menghidupi hidupnya orang gitu ya, padahal di satu sisi juga lagi butuh gitu ya. Maksudnya jangan jealous gitu dengan mulai mengasosiasikan kalau imannya besar disayang Tuhan, kalau saya kecil saya nggak disayang Tuhan. Itu bisa soal kapasitas yang harus kita bangun itu tadi ya. Iya betul ya, kapasitas. Seperti begini aja sederhana ya. Kalau di rumah kita punya katakanlah ini andai kita punya satu AC, terus satu kulkas, satu TV, terus ada rice cooker. Masa kita hanya butuh dari PLN 50 watt? Betul. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bisa sih kita hidup dengan 50 watt, kita tidak pakai itu semua, kita pakai bohlam yang 25 watt, udah bisa. Apalagi di Tuhan, brother. Apalagi di Tuhan ya. Apa yang kita tingkatkan? Kita besarkan iman kita besarkan kasih kita besarkan pengharapan kita ya. Waktu kita diomongin orang bukan kita baper. Tadi ada yang tanya nih ya. Mau nanya nih Pak Yohan, ada yang tanya, nggak apa-apa ya? Kita saling boleh. Tips supaya tidak baper saat ada gosip miring tentang Bapak gitu ya. Terus tapi Bapak no comment. Walau menyakitkan, apa ya Pak? Selain cuek loh. Saya jaga hati aja Pak. Itu saya punya prinsip dari awal saya melayani Tuhan dari mama saya. Kamu jaga hati aja. Kamu tidak akan pernah bisa menutup ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu mulut yang punya hak untuk bicara. Tapi kamu punya hak untuk menutup kupingmu. Udah. Mantap. Tipsnya luar biasa. Supaya nanti khotbah kita nggak miring ke kanan ke kiri, bos. Udah khotbah miring ke kanan ke kiri, kita penyakitan lagi. Benar nggak Pak? Kita pikirin, terus sedangkan orang yang sedang gosipin kita, dia lagi tidur.
Betul, dia enak-enak Dia, tidur sebenarnya, dia lagi betul. makan makanan Padang, bos. Sementara kita, Iya, aduh, gitu. Ya. Soal benar atau tidak, soal nanti dapat reward atau punish, biar Tuhan. Biar Tuhan. iya, iya, Biar iya, Tuhan. iya, iya. Biar Oke, Tuhan, kan oke. ada hukum. Iya. Kalau kita Kalau gitu, salah, hamba Tuhan, biar Tuhan yang hukum kita. iya, Tapi iya, kalau dia yang salah, balik dong, ya biar Tuhan juga iya, yang iya, iya. berperkara. Tugas kita jaga hati, terus sudah, Iya, ya udah, puji Tuhan, udah. Bukannya terus baperan, bukan. iya, Atau iya, cuek, enggak. Ambil yang firman, tadi saya bilang, kalau ada firmannya kita lakukan aja. Udah. iya, Amin, iya. amin, amin. Oke, oke. Amin. Ini nggak kerasa udah mau 1 jam ya. Padahal saya masih ada satu pertanyaan lagi. Semoga ini terjawab juga waktunya. Gini, seperti tadi Pak Johan bilang bahwa hari ini banyak yang mulai khotbahnya mulai menyimpang gitu ya, mulai berkhotbah tentang pengajaran yang aneh-aneh. Pokoknya kayak dalam dunia marketing, pokoknya saya tuh pengen sesuatu yang beda gitu. Produk khotbah saya beda, pengajaran saya beda, sekedar beda. Dan bedanya itu nggak kerasa gitu. Awalnya di satu titik seolah-olah, wah ya bener juga ya, masih sesuai dengan Alkitab gitu. Tapi lama-lama semakin menyimpang karena ya saya pengen jualan yang berbeda gitu. Saya pengen jualan yang berbeda. Nah, menyikapi seperti ini kan akhirnya jemaat tuh bingung. Ini yang bener yang mana ya gitu. Nah, salah satu pesan dari Pastor Johan menghadapi seperti ini gimana? Panduan untuk menghadapi pengajaran sesat yang hari-hari ini tuh makin banyak dan repotnya itu nggak kerasa kalau itu sesat gitu. Kembali ada 3 perkara. Yang pertama, kembali lagi ke firman. Firman bilang begini, ujilah segala sesuatu. Iya. Orang bisa saja bicara, dia pakai itu panggung untuk kepentingan diri, whatever lah. Tapi kita uji juga gitu loh, kita uji. Umpama kata dia bilang gini, kalau saudara perhatikan kalau istrimu lama-kelamaan membuat engkau jengkel, membuat engkau marah dan tidak ada damai sejahtera sudah bertahun-tahun, ya sudahlah saudara, ceraikan saja lah. Waduh. Ujilah, uji kan, uji dong, uji. Waduh. Firman bilang apa nih? Ini contoh, ini contoh. Waduh. Gitu ya. Serem ya. Kita yang uji. Di firman dibilang janganlah engkau bercerai. Tidak ada satupun manusia kan gitu. Pastor tadi yang sempat keputus. Jadi mencermati pengajaran sesat kita yang pertama tadi harus menguji. Kan selama ini kita udah banyak dengar di firman nih gitu ya. Nggak tahu firman ini banyak kita dengar. Kalau zaman dulu katekisasinya nggak tahu katekisasinya lulus atau enggak gitu kan. Kalau orang udah banyak dengar pasti minimal ada yang berakar lah gitu ya. Minimal ada yang berakar gitu. Jadi tahu kan kerasa. Wah ini kayaknya enggak deh gitu, nggak bener deh gitu. Terus gimana lagi, Pastor? Kita ujinya melalui ada di firman Tuhan yang saya catat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 3 sampai 5. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 3 sampai 5 ya. Jika seorang siapapun dia, mau pendeta, mau pastor, saya, evangelis, apapun dia, gembala, mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, yang tadi saya katakan, kalau istrimu sudah menjengkelkan kau, ya sudahlah, cerai saja. Dan saya yakin dan percaya bahwa dunia ini tidak sebesar daun kelor. Nah, Yesus bilang, ya, tidak ada satupun manusia yang boleh menceraikan, ya kan? Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Nah, kita bisa berkata begitu, wah ini beda. Iya. Tapi kita nggak usah judge, Pak Gideon, nggak usah. Yang penting ini enggak. Ini gitu ya. Terus yang kedua, terus dikatakan dan tidak menurut ajaran sesuai dengan ibadah kita. Terus ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Artinya dengan sabrek gelar, dengan sabrek pengalaman, tapi sepertinya dia tahu tapi nggak tahu apa-apa. Dia keluar dari ajaran Kristus. Ya udah, kita nggak usah. Enggak. Ini beda nih, ya. Terus penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Ada banyak orang yang sedang bersilat kata. Tadi kan brother bilang kan, wah dia membawakan seperti saya beda. Saya mau ambil dari hal yang seperti ini. Dia sedang bersilat kata. Terus ujungnya menyebabkan dengki. Perpecahan di antara jemaat, di antara gembala gitu dengan sehingga menganggap gereja, bahkan sehingga menganggap bahwa kalau pengajarannya nggak sesuai dengan apa yang diajarkan, wah itu sesat gitu ya. Nah ini kan bukan perpecahan gitu. Kan kita bisa lihat gitu, oh dia bersilat kata gitu. Saya sering kali dipanggil orang gitu ya,
pastor atau sahabat saya, teman saya bilang, tolong dong Han, ngomong sama istri gue, kalau ngomong sama anak gue. Dan saya kerjakan itu, dan saya tidak mengatakan begini, memang papa ini sesat, memang papa ini brengsek. Enggak, saya akan bilang begini, sesuai dengan firman Tuhan, kata-kata yang ramah, kata-kata yang tidak menyebarkan dengki, cedera, fitnah, curiga, itu ada di ayat yang keempat daripada 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang keempat, gitu ya. Dengki, cedera. Saya harus hapus itu dengki. Saya bilang begini sama anaknya, biar bagaimanapun juga, He is your father. Udah. Saya nggak bilang, ya kan, memang bapak lo kelewatan, jangan dong, jangan. Saya sedang menyebarkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Gitu. Jadi kalau kita lihat ternyata nih hamba Tuhan, ya, kalau dia, Yesus sendiri bilang, brother, waktu murid-muridnya Yohanes itu mengusir setan, tapi dia bukan murid Yesus, dan Yesus bilang nggak apa-apa, tapi dia mengusir dalam namamu, Yesus bilang nggak apa-apa. Kita boleh beda organisasi, kita boleh beda cara beribadah, begitu loh, bisa beda. Tapi kalau sumbernya ialah sehat, yaitu ajaran Kristus Yesus, terima. Terima. Iya. Makanya hati-hati nih. Penyimpangan biasanya 3, brother. Yang pertama biasanya meninggi-ninggikan diri, gitu loh. Iya. Ada pengkultusan individu di sana ya, biasanya ya. Iya, betul. Individu ya. Dan yang kedua, brother, jangan lupa, yang kedua adalah selalu mencuri kemuliaan Tuhan. Wow, karena saya. Betul itu. Mencuri kemuliaan. Kemarin ada jemaat datang ke saya doakan sembuh. Wah, itu. Dia datang ke tempat lain. Ada seorang pendeta ini, saya nggak usah sebut nama. Pertama dia berkata begini, jemaat saya tidak akan pernah bisa mendengarkan khotbah orang lain. Wah, ini gawat. Waduh. Gitu. Itu curi kemuliaan. Iya. Betul nggak? Ya. Atau mungkin begini. Mungkin gayanya begini, Pastor, yang pernah saya dengar. Waktu itu karena saya doakan sembuh, pindah jemaat saudara ke tempat lain, kambuh. Waduh. Ada, betul. Dia tidak berterima kasih, dia mati, saudara. Waduh. Ya, gitu. Ya, hati-hati. Yang ketiga, biasanya sesat itu adalah ketika jangan hanya di atas panggung, coba lihat, perhatikan dia di bawah panggung. Gitu. So jangan pencitraan nih ya, jangan pencitraan ya. Ya kan? Kita harus jadi contoh. Di atas panggung, di bawah harusnya sama. Iya, luar dalam harus sama lah. Iya. Mantap. Amin. Iya. Pastor Johan ini salah satunya, makanya betul lah saya ya mengidolakan kan nggak apa-apa sepanjang saya mendapatkan tentang pengajaran yang benar selama iman saya tertuju pada Tuhan Yesus gitu. Harus ya. Yesus. Jadi Yesus. ada nggak ada pendeta Johan, toh saya juga bisa berdoa dan sama kuasanya gitu. Iya, Yesus. Tapi yang paling penting adalah teladan hidup. Nah, bagaimanapun sosok yang maksud saya gini, sosok Tuhan yang begitu abstrak, apalagi kita nggak mengalami zaman Yesus waktu itu, tapi kan kita bisa lihat contoh teladan dari orang-orang sekitar kita kan. Betul. Ya, tadi seperti Pastor Johan bilang, mama saya itu kayak Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam hidup saya. Betul. Nah, ini salah satu contohnya. Saya dikasih tahu ke teman-teman, pendeta besar mau live IG sama elu. Wow, luar biasa. Lu bayar berapa? Malam ini saya nggak bayar apa-apa. Amin. Ya. Humble. Selama kita masih mampu ya. Selama kita masih mampu, punya waktu di rumah aja ya. Buat Tuhan. Kenapa nggak hidup jadi berkat gitu ya? Iya, amin. By the way, thank you banget Pastor Johan sudah bersama-sama dengan para netizen dan saya malam hari ini. Saya masih kepengen, itu dari tadi ada Bu Sri yang dari tadi komen-komen, Mbok ya nongol, nyanyi sama-sama.
Bisakah? Iya. Apa? Bisakah nyanyi sama-sama bersama keluarga, mungkin dengan Boleh, istri, boleh. dengan anak-anak, boleh ya sebagai Kita penutup? panggilnya Estri ya. Ah, Bahasanya istri, saya suka panggil dia di rumah Estri, Estri saya, Estri saya. istri. Lebih dari istri dong, istri. Estri, Baik, Estri ya. malam hari ini para netizen, doa kami semua Anda diberkati lewat obrolan kami, lewat pujian, tetap kuatkan iman di tengah keadaan seperti ini ya. Baik, silakan, Pastor. Ini anak saya ini, saya perkenalkan dulu Gideon ya. Ini Derin. Wow, hai, halo Gideon di sini. Ini anak saya yang pertama ini. Yes, halo Gideon di sini. Ini istri saya nih, ya, Estri saya, Estri. Wah, ini. Halo Ibu, selamat malam. Saya lihat keluarga ini kompak sekali ya, wah luar biasa. Baik, malam ini kita... Ya, silakan memuji Tuhan bersama keluarga. Ini satu album ya. Boleh, boleh. Sampai jam 9. nanti malam ya, jam 9 ya. Pastor Johan akan live IG ya. Oke. Marsi Morangkir. Wow, itu yang saya kenal dengan lagunya Kalaku Cari Damai. Betul. Amin. Dia suruh dia nyanyi itu ya. Salam deh Bu Ibu Mawar ya nantinya. Baik, Pastor, silakan kita menyanyi buat Tuhan malam ini. Oke. When the mountains fall and the tempest roars, you are with me. When creation falls, still my soul will soar on your mercy. And I'll walk through the fire with my head lifted high and my spirit revolve in your story. And I'll look to the cross as my faith lost in light of your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Rising up from the ashes, God, forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I sing. When the world caves in, still my hope will cling to your promise. Oh, where my courage ends, let my heart find strength in your presence, Lord. I'll walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. And I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Rising up from the ashes, God, forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I sing. Let the ruins come to life in the beauty of your name.
Haleluya. Thank you, brother. Choir. Thank you banget, Bapak Pendeta Johan Umailong. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini. Tuhan, Kau memberkati setiap netizen yang mendengarkan obrolan kami, yang ikut memuji, menyembah. Engkau juga memberkati Pastor Johan bersama anak-anak, istri. Engkau Tuhan taruh setiap hikmat, Kau taruh setiap kuasa. Biarlah melewati masa-masa yang sukar sekalipun Kau tetap pelihara hamba-Mu ini Tuhan. Dengan kemurahan demi kemurahan, anugerah demi anugerah. Memberikan kesehatan, kekuatan untuk tetap melayani-Mu Tuhan sepanjang masa hidupnya. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh diberkati dengan sebuah obrolan yang menarik, yang memberkati kami untuk sebagai pegangan iman kami di tengah situasi yang sukar. Kami percaya Tuhan seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Johan bahwa yang ini pun juga pasti akan segera berlalu, segala masalah pasti masanya. Terima kasih Tuhan, kami tetap pegang iman kami. Malam ini kami penuh ucapan syukur kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Johan. Salam juga dari mama saya. Wah, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati semuanya. Ya, terima kasih. Amin. God bless you. Bye. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya. Amin. Bye. Amin. Bye.